Hey, welcome to podcast online seller daily life. Kali ini gue kedatangan tamu yaitu Arya. Tepuk tangan semuanya. Selamat malam. Selamat pagi, selamat siang. Selamat datang ya. Selamat datang. Arya, kenalin dulu dong nih, Arya siapa dan dari mana gitu. Ya, nama gue Arya dari... Ini apa nih? Dari kapan kenal sama kita nih? Oh, dari kapan? Pokoknya dari si pipi punya vendor aja ya. Enggak dong. Oh enggak. Dari pameran. Dulu gue pernah pameran, lu tau? Pameran bokap. Iya. Terus di rumah juga pernah? Iya, ngeliat bokap ngelukis langsung ya. Pamerannya yang di Gramedia juga pernah tuh. Iya, Bentara Budaya. Sama mantan gue waktu itu. Curcol. Oke lah, jangan kemana-mana, tetap dengerin ya di podcast ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget ya. Insya Allah ya. Oke. Nah, selamat datang kembali. Kita mau ngobrolin apa nih ya, Bung Arya ya? Enaknya apa nih? Jadi kalau kemarin di podcast sebelumnya itu sama Rio nih, teman kita juga ya. Teman kita juga. Justru gue kenal Arya ini dari Rio sebenarnya. Gue juga nggak tahu Rio kenal dari mana tuh. Dia dari temen gue SMP di Regina Pacis, Jakarta. Jadi SMP-nya di Jakarta. SMP di Jakarta. SMA-nya? SMA-nya gue di negeri, dia Jakarta lanjut juga? lagi. Iya, gue di Jakarta. Waktu itu gue sama Rio itu datang ketemu Arya. Itu lagi pameran Ya, bokapnya tuh pelukis ya, benar ya? Betul. Alirannya apa sih? Alirannya itu ekspresionis atau abstrak lah. Waduh, abstrak tapi abstrak. Iya. Oke, waktu itu pamerannya di Bentara Budaya. Nah, itu lagi pameran apa tuh? Apa temanya waktu itu? Itu pameran tunggal, terus temanya tuh rampogan. Jadi beliau itu kan per section ya, per tema. Nah, kali ini temanya tentang rampogan, tentang kayak mengkritisi pemerintah, isu-isu politik. Mantap. Gue pernah lihat juga tuh beliau ngelukis langsung. Waktu itu gue datang sama Rio di rumahnya. Nah, masih ngelukis nggak sih? Kalau saat ini kebetulan kan kemarin habis pasca COVID, jadi belum ngelukis lagi. Namanya Pak Sri ya? Pak Sri Warso Wahono. Nah, Arya ini suka ngelukis juga nggak, by the way? Oh, tentu tidak. Pertanyaan ke pokoknya itu sejuta umat. Lu anak pelukis pasti bisa ngelukis. Bisa sih. Bisa. Gambar lah bisa lah ya. Bisa. Kan diajarin kan dari TK juga diajarin. Iya, jadi hasilnya paling gunung, sawah, ya kan. Habis itu kayak orang, terus kayak lidi, ya gitu lah. Okay. Jauh lah pokoknya bedanya sama bokap lukisannya maksudnya. Beda. Cuman ya tetap ada darah seninya nih. Kalau Arya ini pemain musik nih, by the way. Gitarnya ada apa aja, Man? Kalau gue sebenarnya bukan pemain musik, lebih kayak pecinta musik. Pecinta aja. Jadi kayak kata orang tuh, gue suka lukisan, bukan berarti lu harus bisa ngelukis gitu. Kayak gue suka musik, bukan berarti harus menjadi pemusik yang bener-bener kayak ya lu harus kayak Dewa Bujana gitu, enggak. Jadinya ya gue mencintai lah gitu, kayak musik. Nah, main gitarnya pakai gitar apa nih? Kalau gitar gue cenderung akustik, suka elektrik? Akustik sih. Akustik ya? Nah, akustik kan. Enak tuh kemarin main di mobil sama siapa? Sama CJ. Iya. CJ. Ntar kita harus diundang CJ ke sini. Harus. Nanti kalau dia tuh orangnya ekspresionis, lu pasti akan menggali dia lebih dalam. Gue kenal, dia anak IPK. IPK Tomang kan. What a small world. Iya benar. Dia ikut teater. Iya. Teater ya. Iya. CJ ya. Darah seninya tuh bener-bener wah gokil sih tadi. Gue pernah lihat dia main MIDI controller gitu sambil. Yes. Enak banget ya. Dia looping ya. Banget. Pokoknya dia kalau udah ketemu itu tuh udah bisa seharian. Udah lu gak usah makan, kasih dia itu aja udah. Alat looping itu. Iya, udah dia langsung. Udah dia dan dirinya itu. MIDI controller. Ya. Terus kalau lu berarti main akustik biasa? Gua ya akustik, terus kalau misalkan yang elektrik gitu pun juga ya ngulik-ngulik aja sih. Asik. Bikin video-video. Bikin video-video aja. Yang ya model-model aliran gue tuh kayak Green Day karena mantep. Kan gitar heroes gue si Billy Joe kan gitu. Terus Blink. Ya yang chord-chord dasar aja lah. Oke lah, itu dikasih tahu dong nama Instagramnya apa nih? Oh, @arya.sankiaadi.
Nah, susah kan tuh. Susah, pokoknya tapi itu cuma ada satu sih. Jadi lu tinggal Sangkyadi. SANKHYAADI. Follow jangan lupa follow ya. Yoi. Nah, terus kita mau ngomongin tentang bokap lo nih. Kemarin itu kan menarik nih. Bikin art seni ya. Ya, betul. Nah, gue mau nanya nih sebenarnya kalau dunia art itu bisa gimana sih caranya supaya bisa keluar gitu imajinasinya? Imajinasinya kalau jujur kalau gue pernah ngobrol sama bokap tuh, imajinasinya dia itu kadang misalkan lagi jalan-jalan gitu. Oke. Jalan terus dia tuh suka sama kayak landscape lah ya. Pemandangan landscape ya. Kayak waktu jalan-jalan ke Belanda terus dia lihat bebek terbang. Nah itu dijadiin satu sesi itu sama dia, tematiknya tentang bebek. Gitu. Oke. Kalau yang rampokan berarti dia imajinasi tentang pemerintah, tentang kayak keadaan politik saat ini. Politik. Padahal itu kan keadaan politik. Jadi kayak ada partai, ada pemerintah ya, pemimpin. Nah, dia bisa mengelaborasikan. Mengejawantahkan. Apa ya benar? Menggabungkan terus menuangkannya ke dalam kanvas. Itu pakai warna, pakai bentuk, pakai catnya apa? Iya, cat minyak. Dia minyak gitu. Nah, dia milih warnanya gitu ya sesuka hati dia gitu. Iya, bisa dibilang sesuka hatinya dia, dan kan biasanya kan ada warna, kadang tuh ada simbol-simbol merah misalkan kayak darahnya kayak gitu. Jadi kayak ada satu lukisan tentang rampogan yang peristiwa 12 Mei kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang korban penembakan ya kan, keadaan itu panas. Dia pilihlah ada teori warna panas. Oke. Teori warna itu ternyata dipakai juga. Pasti dipakai sama dia. Karena beliau punya basic seni. Iya, ada ya. Lulusan seni apa? Lulusan seni di Jogja. Gitu. Isi ya? Isinya di Jogja pas Solo, gue lupa pokoknya. Lulusan seni. Iya, lulusan seni rupa sih. Gue juga sih. SSN. Wah, sarjana seni. Iya, pantesan ya. Iya. Kocak ya. SN. Seni. Seru sih. Sarjananya gue. Gue sendiri malah yang anak kayak seniman tapi malah bukan. Lu juga sarjana seni? Bukan, makanya itu malah bukan. Gue sarjana komunikasi. Oke, sama lah, beda. Sarjana komunikasi. Tapi lu pengen gak sih bikin lukisan pakai cat minyak? Lu sendiri nih. Oke. Pengen gak gitu? Pertanyaan menarik. Jadi kemarin itu gue nemenin bokap ngelukis. Dikasih kanvas ukuran 1 meter kali 1 meter. Lumayan ya. Buat gue yang sama sekali gak pernah ngelukis. Jadi bokap lu ngelukis di sebelah, lu sebelahnya dikasih 1 kali 1 meter. Betul. Terus ya udah, jadi di situ gue bisa membayangkan untuk kayak garis dan misalkan lingkaran itu tuh benar-benar berarti gitu loh untuk memenuhi satu kanvas kosong. Iya, kosong kan. Kosong dari lu kosong. Nggak tahu, lu tahu belum itu mau diisi apa? Nah itu dia, gue sama sekali nggak tahu men. Nggak tahu kan? Benar-benar pertama-tama lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Terus langkah pertama adalah ya bokap yang ngedirect sih sebenarnya. Oh, di direct. Gitu. Dikasih tema. Kalau tema sih enggak. Dia lebih kayak dia gambar matahari, terus gue untuk melengkapinya gitu loh. Jadi benar-benar dia ngelukis dulu. Oh, di kanvas yang sama. Oke. Gitu kan. Terus ini kamu mau gambar apa gitu. Gila, gue nggak ada bayangan sekali coy. Bener kan, bukan anak seni. Iya benar sekali gitu kan. Nggak kebayang. Dan buat gue satu kanvas 1 meter kali 1 meter itu pun gede banget kan, biasa kayak buku gambar A3 aja. Gue udah yang ya Allah, komposisi 21 kali 29,7 apa iya tuh pasti anak seni tahu kan ukuran-ukuran gitu. 20 cm kan. Dikasih yang 1 meter ke 1 meter. Iya. Gambar garis gede aja pas gue liat anjir kecil ya. Komposisi gitu kan. Kasih kuasa juga, kasih palet catnya juga. Betul ya. Gitu loh. Dan itu benar-benar semua otak lu tuh bekerja menurut gua nih. Iya. Jadi yang biasanya gua ngeliat bokap gampang lah. Kayak gampang gitu. Kayak ngalir aja dia. Betul gitu. Kayak teman-teman semua anak-anak seni gua applause lah, standing applause. Beneran serius gua bisa gitu ya. Bisa gitu. Cepet bagus. Dan itu dia tadi kayak misalkan kepalanya tuh nggak kegedean, nggak kekecilan, ya kan? Dimensinya tuh udah bener-bener lu bisa menghitung dengan
akurat gitu loh. Dan belum lagi nanti lu harus mewarnai si kanvasnya ini kan. Oh jadi pertama-tama lu belum warna itu? Gue belum warna. Sketch dulu. Pensil. Si pakai ini akrilik. Tetap pakai akrilik, udah akrilik gitu. Tapi tipis, kuasnya kecil kan? Kecil, ukurannya yang kecil. Jadi bokap lu gambar, terus abis itu lu gambar? Terus gue gambar ikan, yang kayak yang di Instagram gue itu, itu gambar ikan, ya dipandu tetap gitu kan. Habis itu, ini baru sketch nih terus. Baru sketch terus, dalam hati gue, kok kagak kelar gede juga. Iya, gede juga. Buat gue pribadi tuh gede. Itu belum diwarnain. Terus kan, terus gue berpikir anjir, ini kalau diwarnainnya berapa jam lagi gitu kan selesainya. Itu aja udah lama kan? Itu udah lama. Gue udah kayak aduh tobat gue. nyari ide udah lama sih benar. Bener itu. Dari idenya lama terus kayak pemilihan warna pun itu nantinya habis itu kan diwarnain. Iya, kayak gue bekerja di ranah seni, ngedit kan ada pre-production, post pro. Begitu pula dengan melukis gue merasakan sendiri. Pemilihan warna lama juga gitu kan. Bokap lu itu catnya itu ada warna khusus atau dia mesti campur biar? Nah kalau warna khusus sih dia nggak ada. Jadi dia itu cube-nya gede apa kecil cube-nya? Kalau yang di cat minyak dia yang gede, yang ukuran paling gede kayak ikan patin. Iya kalau yang gede aqua gini. Iya kayak gitu. Dituang, campur. Jadi dia itu kalau nggak ada warna, ya dia akan bermain teori warna yang ini gue warnain combine apa. Bisa sih. Dia tipenya kayak gitu. Tuh pusing tuh kan. Iya kan? Dia depin gue, anjir, gue mau warna ini nggak ada. Ya kamu campur dong. Wah anjir, googling dulu nih. Campur benar-benar itu nyampurnya juga susah sih. Iya kan, kebayang kan. Dan gue melakukan hal tersebut gitu. Ini nggak ada warna ini nih Pak. Ya kamu campur warna ini sama ini. Nyampurnya 1 semester sendiri gue. Kan yakin gue itu pasti ada ilmunya sendiri. Ada gitu. Dan gue sangat menghargai balik lagi gitu kan segala proses warna tadi. Akhirnya jadi nggak kanvasnya? Akhirnya jadi. Ada di Instagram gue fotonya yang ya setengah jadi lah. Udah, waktu itu sekarang udah jadi apa masih sekarang belum? Sih menurut gue itu udah jadi ya. Tapi kata bokap gue ini belum jadi, dia bilang. Oke. Masih ada kayak di finishing lagi apalah, dan itu bener-bener gue ngerasain kayak ngewarnain satu kanvas penuh bener-bener nggak ada putihnya gitu. Iya ada putihnya bener. Itu kerja keras banget men. Berapa jam ya tuh habis? Aduh kalau itu gue nggak ngitungin banget, tapi yang pasti berapa lama? Energi lu kekuras sih. 2 hari lebih dong. 2 hari lebih sih, karena kan tipikalnya kalau bokap gue mau ngelukis, dia baru mau ngelukis mut-mutan. Iya benar. Terlebih dengan kondisinya beliau yang habis post itu COVID. Habis post COVID. Dan itu pun salah satu treatment yang sempat gue sampaikan ke Pipi, kalau bokap gue itu juga disarankan sama psikiater untuk pengobatannya tuh lu ngelukis, ajak bapak ngelukis gitu. Jadi itu salah satu untuk menyegarkan kembali motoriknya, otaknya juga ya kan, biar lemes, karena sebulan lebih lah dia kan berbaring di tempat tidur tuh ya. Iya sih, capek juga. Iya gitu. Itu sih jadinya. Terus udah ngelukis yang lain selain itu masih itu? Kalau ngelukis di kanvas sih belum, tapi kalau untuk di sketch kertas atau apa dia udah ngelukis. Dia bokap lu ya? Pakai pen ya, kayak gitu. Intinya ada bidang, gue juga memberikan kayak sketchbook gitu. Ya dia ngelukis lah. Nah kalau bokap lu kan, iya emang sih tadi kan lu bilang mut-mutan tuh. Mau nggak mau sih emang art seniman mesti gitu kan. Nah, ini nurun ke lu nggak sih mut-mutannya? Kalau mut-mutan, iya sih. Iya. Pasti sih. Gue tidak memungkiri. Nggak memungkiri. Nih, terus gue mau nanya lu, kalau moodnya lagi dapet banget ngelukis, ini bokap lu ya? Dia akan ngelukis agak lama nggak? Iya, dia akan terus. Jadi kayak misalkan dia nemuin satu imajinasi yang harus dituangkan, yang lu bilang Eja wantahkan itu. Ya dia akan langsung ngambil kanvas, terus sediain semua peralatan gambarnya, dan juga langsung hajar dalam arti ngalir gitu sampai misalkan lu harus waktunya makan nih, ya dia tetap ngelukis. Iya benar kan, lama tuh bisa. Lama. Berjam-jam nggak minum juga. Iya, emang harus gitu sih ya. Iya kan. Kalau nggak jadi ya. Kalau bukan nggak jadi, mungkin beda kali ya, kayak goresannya misalkan tebel tipisnya gitu. Kalau misalkan lu terusin, lu jeda nih
Iya. Mungkin lo nih ya, asumsi gue, ya pasti akan beda dengan yang kalau lu sekali jalan lu terusin moodnya. Iya benar sih, itu beda sih. Dan satu lagi yang gue sempat perhatiin, misalkan di saat ngelukis tuh, itu udah dia dan dunianya kan. Iya benar. Ini koreksi gue kalau salah kan. Ini pengamatan gue langsung. Terus kalau misalkan ada satu kondisi yang bikin dia nggak nyaman, katakanlah nih lagi ngelukis terus tiba-tiba ada yang motong ubin. Gimana tuh? Aduh, ambiar udah moodnya udah gue ditinggal gitu. Iya, Kayak mau nggak mau pasti. Dan gue pun yang kayak orang normal gitu ngelihat kondisi kayak potong ubin gitu, anjir man, itu stres tingkat tinggi. Menurut gue ya, gue merasakan gitu. Iya. Terus ditinggal, terus bisa aja 2 tahun lagi baru betul, disentuh kan? Bisa 2 tahun lagi. Bisa banget, bisa. Atau itu ditiban jadi lukisan baru lagi. Iya. Ngerti gue. Gue pernah di posisi itu. Iya, pasti lebih paham lah. Kayak ketuker nih, anaknya harusnya lu bukan gue. Anaknya. Iya kan. Tapi lu kan jadi nurun nih, misalnya mood-moodannya nurun nih. Menurut lu ya, kalau di dalam dunia hidup nih, kita ini udah berat nih. ya gue nanya aja nih, kita bisa nggak sih hidupnya sesuai mood gitu? Hidup sesuai mood. Gue pergampang deh. Iya, coba kayak bangun pagi, mood lu lagi jelek, lu nggak mau hidup, yaudah di kasur aja sampai sore gitu. Pernah kayak gitu. Pernah kan? Pernah. Tapi bisa nggak sih menurut apa mengganggu kehidupan sosial nggak gitu? Kalau gue pribadi sih balik lagi ke komitmen ya. Maksudnya kayak suatu hari lu udah janjian dengan orang gitu. Iya, oke, janjian. Janjian dengan orang jam segini. Terus tiba-tiba lu nggak mood. Dengan nggak mood, bener-bener kayak kok udahlah, gue lebih baik di kasur. Cancel. Jadi gue lihat dulu seberapa urgenitas gue akan bilang gitu. Bisa nggak untuk di reschedule misalnya. Karena gue pun juga harus menghargai orang tadi. Kayak tingkat gue memposisikan diri gue nih. Kalau gue di posisi orang itu mau nggak digituin. Oh, lu sempet mikir dong, bagus dong. Iya, kayak kalo gitu. Kalau sempet mikir kan bagus, sempet mikir ya, harus sempet mikir. Betul. Terus kalau bisa di reschedule. Misalkan seandainya mohon maaf banget nih gitu. Bisa nggak? Kalau misalkan bisa, ya udah gue akan ya udah reschedule. Kalaupun nggak bisa, ya gue ketemu lah gitu dengan gue menceritakan kondisi gue pastinya. Jadi biar dia pun juga tetap ketemu tapi dengan mood hancur. Iya, tapi gue bilang maaf ya mas kalau seandainya ya energi saya berasa gimana ini bukan salah mas. Saya yang. Tapi lo pernah kayak gitu? Pernah moodnya lagi hancur parah gitu. Nyadar kan? Iya, nyadar. Ada yang salah nih. Ada yang salah. Tapi harus tetap. Iya, balik lagi kayak harus hidup gitu. Hidup ya? Pilihan gitu kan hidup soal pilihan. Tetap sekalipun nggak ada pilihan itu pilihan lu sebenarnya. Iya gitu. Itu kalau gua itu harus tetap hidup ya. Iya. Soalnya kalau cewek mungkin yang dapat setiap sebulan sekali moodnya hancur gitu. Cowok juga bisa kan? Bisa banget. Ini buat yang dengerin ya, cowok juga bisa Bisa. Moodnya hancur, jangan salah lu. Iya, dan itu kalau gue bisa bilang bangkit itu lebih sulit sih. Gitu. Jadi kalau udah hancur, kalau bisa jangan sampai jatuh. Betul. Jangan diturutin sih menurut gua gitu loh. Jangan diturutin. Kalau bisa ya gitu loh. Itu kan balik lagi ke pilihan lo. Lu mau berlama-lama dengan kesedihan lo. Kalau berlama-lama dengan dunia lu bikin gambar gitu? Kalau itu kan lebih kayak lu menghasilkan karya. Ya kan? Itu it's okay. It's okay menurut gua. Menghasilkan karya. Tapi kalau situasinya misalkan ada terjadi suatu misalkan hubungan pacar atau apa, terus tiba-tiba bikin down lu, terus habis gitu lu berlarut-larut dalam kesedihan, itu kan ya itu hak lu sebenarnya. Boleh tapi jangan lama-lama kalau bisa ya, karena gue pun nggak tahu kondisi yang dialami setiap orang tuh berbeda-beda dan pemulihannya tuh pun juga berbeda-beda kan caranya. Ya gue pun juga
saat ini pun bisa dibilang kayak lagi pemulihan gitu. Oke. Gue ketemu lu pun ini buat gue sebuah obat. Oke, lo tau gak sih ada obatnya? Gue nggak tahu sih. Nggak tahu. Ada namanya mood stabilizer, nggak tahu? Itu obat diminum. Iya. Oh, oke. Nggak tahu. Nggak tahu gue jarang. Gue minum gitu. itu. Oke. Pakai chat gue. karena gue ngerasa ya. Enggak, ini menarik. Jadi buat yang mungkin gue udah pernah ceritain sih di podcast sebelumnya. Jadi karena gue tahu nih otaknya seniman ya itu sengklek kan. Betul. Beda, tikungannya beda. Nah, jadi kalau otak seniman tuh emang agak sengklek dari lahir itu. Udah nggak bisa diobatin lah. Itu genetik juga. turun menurun. Tapi emang itu gifted sih. Jadi bokap gua arsitek, nyokap gua pelukis, watercolor, nenek gua main piano. Ya udahlah ya. Udah mau gimana ya? Iya. Selain diabetes, itu gift. itu kolesterol darah tinggi. Jadi ini ada gifted yang berupa otak art. Nah, karena jalan enzimnya bermasalah, jadi kalau lagi down bisa tuh hilang gue dari peredaran dunia. Bener men, itu yang gue lakukan sih. Beberapa waktu lalu gue hilang dari peredaran dunia. Kayak nggak ada di hidup gitu. Itu ini gue nyadar, jadi gue tahu itu nggak baik karena gue hilang. Kayak diem gitu, nggak mau ngapa-ngapain, makan juga cuma sekali ya. Nah, gue pertama nggak tahu nih mesti ngapain. Nggak tahu gue mesti ngapain, jadi gue coba browsing Instagram lah, apa main handphone, ternyata baru tahu ada namanya psikolog, ada namanya psikiater. Nah, gue ke psikolog dulu ya, jadi harus karena teman kita psikolog. Barnabas Januario. Dia tuh psikolog, dia ngobrol sama Rio dulu pertama gue ngobrol. Si Rio tuh anti obat dia. Dia anti obat, jadi gue minta tolong dong, gimana nih? Lu bilang gak usah pakai obat. Ada namanya terapi kognitif, ada namanya terapi apa namanya yang di suggestion tuh. Ini hipnoterapi. Dicobain semua gue. Terus gue ke pendeta juga nih. Berat nih. Panas nih. Kayaknya udah mulai panas ya. Didoain, disuruh ke psikolog juga. Sampai akhirnya gue ini nggak bisa nih, karena ini genetik. Makin parah kan. Jadinya ya gue coba ke psikiater. Nah itu pertama kali nih gue tahun 2011 dikasih obat namanya mood stabilizer. Ada juga obat yang buat antidepresan. Jadi antidepresan keren ya. Bikin fly. Ketawa-ketawa. Enggak. Efeknya nggak kayak gitu. Sama satu lagi obat anti kejang gitu. Buat obat epilepsi, tapi sebenarnya itu cuma untuk bikin otak lu relax, sinapsisnya bener, syarafnya bener gitu. Jadi gue mau ngomong A, ya ngomong A. Bukannya gue ngomong A dipikirin dulu sampai nggak ngomong. Bisa kan? Bisa banget. Karena gue pengen ngomong nih misalnya ke lu nih, tapi takut lah, overthinking lah, panik lah, cemas lah, ntar dia ngomong apa, ntar gue dicap apa ya. Jadi akhirnya gue nggak jadi ngomong, malah diem gue. Nah itu yang macam-macam. Jadi antidepresan bikin gue jadi mau hidup gitu. Aneh ya, itu aneh sih. Atau lagi mood stabilizer. Jadi itu kalau mood gue down nggak terlalu down, mood gue high nggak terlalu high. Jadi stabil. Kontrol itu. Efek sampingnya adalah kreativitas gue hilang. Hilang, gue nggak bisa gila lagi. Jadi kayak manusia normal pada umumnya. Gak ada umumnya ya. Jadi 99% orang kan normal tuh. kita satu ya kan. Kalau seniman kan biasanya nggak normal kan. Kan lo nggak bisa ngeliat semua orang bisa nyanyi kayak Lady Gaga. Iya, nggak bisa kan. Cuman satu doang kan. Itulah dia, makanya Lady Gaga juga mungkin sakit kan. Kayak sakit positif. Nggak gitu positif ya, karena dia bisa bikin karya. Betul. Nah kalau kita belum. Gue bisa bikin podcast. Ya itu ada cheatnya ternyata. Oke, menarik.
Gimana, tertarik menggunakan jet itu? Bisa dicoba nanti ya. Selepas ini kita boleh lah nama obatnya apa kok. Itu nggak boleh dijual bebas. Oh nggak boleh, resep dokter. Harus, itu harus. Lu nggak boleh beli di Tokped. Nanti bisa datang polisi. Ada kan ceritanya? Iya, ada beritanya ya. Jadi kemarin ada berita di Tokped, beli obat itu, datang sama polisinya datang, ditangkap. Wah, kacau juga. Jadi lu masih ke psikiater, nanti dikasih, lu cerita resep aja ya. sebenarnya. Lu pernah ke psikiater nggak? Belum, baru ke temen kita itu si Rio ya? Belum pernah. Maksudnya datangin dokter yang psikiater pernah nggak? Iya, nemenin bokap itu. Nemenin bokap. Dikasih bokap. obat nggak? Dikasih obat. Nah, obatnya namanya apa, inget nggak? No stress atau apa lupa gue. Obat atau vitamin tuh? Obat, jadi lebih ini obat untuk nenangin pikirannya dia. Terus kayak tidurnya tuh jadi kualitas. Bikin ngantuk. Gitu. Diminumnya malam. Diminumnya sesudah makan ya, diusahakan kayak mau tidur. Oh, oke. Dan gue iseng, gue coba. Iya. Gitu. Enak nggak tidurnya? Pusing. Oh, pusing. Gue tak, jadi emang harusnya tidur kan. Ternyata gue main gitar. Oh, mungkin dosisnya kebanyakan kali. Kayaknya ya, jadi atau mungkin itu kan udah disesuaikan dengan keadaan bokap kan. Keadaan gue kan pasti beda lagi dong. Efeknya pun beda. Jadi ya intinya habis gue minum, sejam kemudian memang kayak agak ngefly. Tapi gue paksa untuk gue nggak mau. Oke. Ya gue main gitar. Terus ya jadi kondisinya tuh kayak lu di badan lu tuh disuruh istirahat. Iya. Kan? Tapi kan? Gue bandel ngeyel. Jadinya ya kayak gitu. Pusing tapi lu tetap main gitar. Oh iya. Jadi kayak nge-fly habis nge-tit. Gak, gue belum pernah coba. Oh iya. Jadi emang obat itu efeknya itu sih. Benar ya? Benar. Jadi yang ada obat yang cuma boleh diminum malam karena lu bisa bikin ngantuk banget, lemas badan lu. Iya. Tapi tidur lu berkualitas. Iya, itu sih. Tapi lu nggak ngerasa tidurnya berkualitas karena lu nggak tidur. Karena gue memilih untuk tidak tidur gitu, sampai pusing banget baru gue tidur. Nah, abis itu lu bangunnya lama kan? Iya, bangunnya lama. Siang. Iya, bener kan? Nah, itu tidur lu berkualitas namanya. Iya. Enak nggak, jadi enak kan? Enak sih, jadi lu tidur posisi lu tuh nggak bergerak, nggak ganti maksudku. Iya, udah kayak udah blek gitu. Iya, karena tidur itu merupakan waktu buat otak kita recovery. Ya, jadi gua tuh lama tuh pakai obatnya, mungkin sekitar 5 tahun ada kali. 5 tahun dari yang pagi siang sore ya sampai pagi malam sampai dikasih obat tidur doang. Karena gue ngerasa ketika gue tidurnya benar bagus, pagi-paginya celing. Iya. Nah, iya itu enak banget tuh. Iya kan? Karena momen terberat gue adalah ketika gue mau tidur, itu otaknya bekerja. Yeah. Itu parah tuh. Nggak bisa tidur kan malam-malam. Bisa. Otaknya tuh kayak nyamber aja ke semua hal yang bisa bikin lo pikirin apa gitu. Kayak lo ada flashback. Iya, bisa kan? Bisa. Kayak lu bukan flashback, ke depan malah. Wajib. Besok mau gimana, ngapain? Ada juga kan? Ada. Pusing juga ya, jadi dikasih itu. Oke. Mood stabilizer juga cheat sih. ya lu ke psikiater lah. Pengen sih, gue pernah bilang sama Rio, yuk hipnoterapi gue dong gitu kan. Pernah gak? Tapi si Rio gak mau. Oke. Dia bilang yang gak bisa serta-merta gue ngilangin halaman di buku lu. Dia bilang itu memang harus lu lakuin. Oke. Ya gue nggak tahu pertimbangannya apa, tapi menurut si Rio lu pasti bisa melewati ini gitu. Oke. Jadi nggak semua harus di hipnoterapi. Karena request gue adalah please hilangin memori tentang si ini di halaman di chapter sekian. Kata menurut Rio nggak bisa itu. Iya. Dia bilang akan tetap ada ya. Iya, kata-kata dia tetap akan ada, cuman mungkin kayak lebih bisa mengantisipasinya kalau lo keingetan gitu. Damage-nya tuh mungkin bisa cuman mengurangi damage, tapi tidak serta merta ya kayak main in black. Lu lihat sini ya jebret gitu.
Gue maunya kayak gitu tadinya. Oh, yang alat main black. Gue tuh pengen banget plus punya gitu. hilang gitu. Iya. Tapi Ternyata lu nggak harus, bisa. lu harus disebutin kayak nih halaman 11 hilang. Nggak bisa ternyata. Menurut Rio penjelasannya sih ya pokoknya enggak begitu caranya. Prosedurnya. Oh ya udah. Mungkin dia lebih ngerti ya, dia kan Pasti, psikolog kan. Kayak gitu. Ya gue sih Coba ke temen lu psikolog lain ada? sejauh ini belum sih. Belum ya? Karena gue susah untuk percaya mau kita membagikan kayak ya tadi berbagi gitu enggak, walaupun gue orang introvert ya kan kalau itu, tapi enggak yang ada beberapa part yang gue cuma percaya sama lu nih Pi, gue percaya sama si Rio. Oke. Emang susah sih ya kan, apalagi orang asing. Iya sama belum kenal ya. Gue lebih percaya sama orang asing sih karena dia nggak bisa bocorin kan. Iya juga sih, nggak kenal siapa atau siapa ya, itu. Lu gue cerita sama psikolog mungkin hampir 5 orang kali. 5 psikolog. Gokil. Tapi ada efeknya kan, maksud gue ada, berhasil kan. Sampai sekarang juga masih gue kayak sebulan atau 2 bulan sekali gue janjian ngobrol sejam aja sama dia gitu, cerita aja dalam waktu sebulannya ada apa gitu. Karena sempat sorry gue potong kayak gue pernah baca buku gitu. Ya setidaknya lu siapin kuping untuk mendengar saja itu udah suatu terapi. Bisa, benar. Iya nggak sih? Bener. Dan dia nimpalinnya itu enak gitu, karena dia belajar kan. Iya, psikolog kan belajar tentang manusia. Nah kalau temen nimpalinnya apa? Nyinyir. Iya. Kata-katain. Iya betul. Ih, kesel kan? Dan belum tentu dijudge. Lu belum bisa merasakan tempat yang kita gitu kan. Iya, kan dia nggak belajar kan. Mau cerita sama temen mah dijudge gitu doang, apa cupu. Iya, coba lu rasain sendiri men. Ngapain hilangin dan nikmatin aja ya cupu gitu kan kesel ya. Itu gue pernah baca karena dan gue jujur gue sempat berpikiran kayak ngapain sih ada jurusan psikolog gitu. Ternyata penting ya. Terus makin kesini untuk kesehatan psikis itu penting men gitu, dan nggak boleh disepelein gitu. Itu terjadi ya karena bokap gue juga, gue melihat bokap gue kan. Terus punya sahabat si Rio ini pun berbagi dan ya jadi teredukasi gue pun gitu. Si Rio educator baik nih. Iya gitu loh. Dengan gue membuka diri juga gitu, karena yang tadinya kenapa gue bisa bilang dulunya gue bilang ya ngapain sih ada psikolog gini karena mungkin gue pada saat keadaan itu baik-baik aja dan gue belum mendalami fenomena katakanlah bunuh diri terus bipolar kan semakin umur baca ternyata ada dan gue ngalamin men. Ini sebenarnya ini bisa dijadiin topik lain sih kalau mau angkat. Iya ternyata ada ya. Ada dan gue ngalamin. Maksud gue ngalamin berhubungan dengan orang ya maaf disorder. Ada. Gitu. Mantan gue. Gitu. Oh, mantan disorder ya? Iya. Tapi parah nggak? Maksudnya dia ya benar ya, maksud gue kan gini. Jadi kalau emang ada orang dia sakit terus dia nggak nyadar, dia bisa melukai orang lain. Iya, betul. Wih gila, motor kenceng banget coy. Jadi sebelum dia ngelukain orang lain, sebelum dia salah ngomong, ini terjadi di diri gue nih. Sebelum gue ngelukain orang lain, sebelum gue bikin orang lain sakit hati atau gimana, kan gue diobatin. Iya. Untung lu tersadar. Harus gitu dong. Nah ini yang gue sama jadi gibah nih. Enggak usah. Iya kan. Gibahin gue aja. Iya. Pokoknya intinya adalah gini. Tolonglah diri lu sendiri sebelum lu menolong orang lain. Gitu. Itu ya. Itu gue sempat ada orang, maksud gue teman gue bilang sebenarnya yang perlu ditolong adalah diri lu sendiri. Gitu. Jadi lu nggak usah mikirin yang lain dulu. Betul. Gitu. Makanya pas di pesawat dibilangnya apa? Oh selamatkanlah, utamakanlah diri lu dulu. Pakai respiratornya ke lu dulu kan? Baru orang lain. Iya. Tapi juga ya. Bener. Berkaca dari itu, iya benar. Gitu. Jadinya seperti itu. Jadi nggak ada yang salahnya sih sebenarnya kalau kita mau bikin diri kita lebih baik ya.
Enggak ada salahnya banget. Nggak ada salahnya. It's okay. Betul, orang BUMN aja selalu ada polling demi perbaikan pelayanan, peningkatan pelayanan kan. Polling. Ya kan? Berbenah diri itu penting. Iya. Gitu. Kalau lu rasa ada yang salah? Kalau di gua Enggak, misalnya lu berbenah diri, berarti kan ada yang salah dong. oh ada pasti. Nah, kalau kita nggak nyadar gimana? Kalau kita nggak nyadar, nah itu yang bahayanya. Bahayanya justru di Menurut situ gue ya. sih bahaya. Jadi kayak pasti orang nggak akan tahu kesalahannya sendiri kan. Perlu nggak sih ada teman-teman yang ngingetin? Perlu banget. Dan kayak gue misalkan di medsos itu kan ada fitur-fitur yang kayak ask for me gini. Oh itu fitur baru ini ya? Yang di Instagram gitu. Itu gue menggunakannya dengan positif. Kayak misalkan lo coba ceritakan tentang gue nih, apa sih, itu gue akan lihat komen-komen teman-teman gue. Jadi kayak semacam polling dadakan lah, iseng-isengan, tapi itu pun nanti gunanya untuk meningkatkan diri gue. Misalkan ada yang kurang, oh ternyata gue gini. Zaman dulu ada retret kan namanya, retret untuk pengenalan diri gitu. Misalkan kelebihan lo apa, kekurangan lo apa, tapi dilihat dari sudut pandang orang lain. Itu dulu banget sih. Kalau sekarang udah makin tua makin jarang. Malah nggak ada kan? Nggak ada kan? Sebenarnya itu penting sih menurut gue ya. Bahaya dong. Jadi biar ya buat rekonsiliasi diri lu sendiri juga, biar jadi lebih baik. Kalau dulu sih gampang ya, kita kan bisa ketemu orang di gereja. Sekarang gereja juga udah online. Terus ketemu anak SMA, SMP ya teman-teman. Betul, malah semakin gede ya itu dia tanggung jawabnya makin gede kan, otomatis. Jadi pengen jadi kayak anak kecil lah. Iya, anak kecil gue. Pas kita anak kecil pengennya gede. Kayak anak setan. Iya kan, gitu jadinya. Iya, jadi penting ya berbenah diri ya sebenarnya. Iya penting. Jadi kalau mau coba mood stabilizer lah lagi ya. Bisa sih, itu penasaran gue pengen coba sih. Itu cheat sih sebenarnya. Iya, jadi kata Rio sih jangan pakai itu bikin itu bisa bikin bukan ketagihan ya, kayak ngegampangin. Oh ada obat ini, minum aja. Iya. Nah, cuma gini nih, lo kalau lagi sakit kepala ya, lo minum Panadol nggak? Minumnya yang warna merah langsung gua. Nah, kalau nggak diminumin sembuh nggak? Tapi lama. Seminggu gak sembuh, iya, 2 hari sembuh kan? Iya. Ya sama sebenarnya. Oh kayak jalan pintasnya. Sama kalau lu misalnya lagi down gitu, lu diemin, lu jalan-jalan, lu makan, sembuh kan? Sembuh tapi butuh waktu. Kalau lu pakai itu terus kayak sejam udah beres hidup lu. Kayak oke. Itu pikiran lu yang ruwet bisa jadi lurus lagi loh. Jadi gue bisa mikir, gue mau kerjain A, ya kerjain A, langkahnya A, B, C, D, E, F gitu. Sebelumnya gue mau kerjain A, beribet banget tuh, gak bisa ketemu gitu, karena otaknya lagi rusak aja. Jadi menstimulasi otaknya jadi lebih cepat gitu. Jadi lebih cemerlang. Gitu tulisannya gitu deh. Kalau nanti kapan-kapan gue cariin judul obatnya, terus cari deskripsinya di Google gitu. Ya mending buat cemerlang. Cakep tuh obat. Iya, boleh, bisa didapatkan di psikiater terdekat. Minta dosis paling kecil aja, nggak apa-apa. Kita timbun apa? Nggak boleh. Ya, itu bahaya. Jadi harus dengan resep dokter. Oke lah. Jadi ini udah lumayan lama loh, 30 menit lebih nih ngomong sama Bung Arya. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Iya, seru sih. Ini podcast pertama kita dengar sama dengan Bung Arya. Jadi nantikan podcast kita ya, episode lain ya. Kita membahas otak seniman mungkin tuh menarik loh. Otak seniman? Karena nggak setiap orang bisa hidup berdampingan dengan seniman. Oke. Iya nggak sih, kayak misalkan ya sorry nih, closingnya agak panjang ya kan? Nggak apa-apa. Ya kan, jadi ya lu lihat deh misalkan suami istri, istrinya seniman, belum tentu si cewek ini seniman, bisa aja kayak dia bisnismen atau apa. Itu ada somethingnya kan, dia bisa bertahan. Bisa, menarik loh. Nanti kita bahas ya. Iya kan? Abis ini deh kita rekam episode berikutnya. Iya. Oke, jangan kemana-mana ya. Thank you banget buat yang masih dengerin podcast gua. Udah 1 juta orang yang dengerin nih. Mantap. Thank you banget ya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye. Bye. Have a nice day.